Topik 1. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga berbeda pula cara dalam pemenuhan kebutuhan. Salah satu cara pemenuhan kebutuhannya adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi menurut Marlina 2019, pembelajaran berdiferensiasi merupakan penyesuaian terhadap minat, preferensi belajar, kesiapan siswa agar tercapai peningkatan hasil belajar. Sedangkan menurut Tomlinson 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, untuk membantu siswa dalam belajar. Yang kedua, untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Yang ketiga, untuk menjalin hubungan yang harmonis antara guru dan siswa. Yang keempat, untuk membantu siswa menjadi pelajar yang mandiri. Yang kelima, untuk meningkatkan kepuasan seorang guru. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, terdapat 4 aspek. Di antaranya, yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk, dan yang keempat adalah diferensiasi lingkungan belajar. Contoh keberagaman anak di kelas. Keberagaman peserta didik antara lain yaitu keberagaman fisik. Setiap peserta didik dapat dilihat dari bentuk fisik seseorang, misalnya memiliki karakteristik warna kulit, jenis rambut yang berbeda, serta tinggi dan berat badan yang beragam. Keberagaman kepribadian. Setiap peserta didik memiliki kepribadian yang berbeda. Di antara peserta didik ada yang rajin dan ada suka yang menolong serta lainnya. Keberagaman gaya. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, di mana terdapat peserta didik yang memahami materi dengan cara mendengarkan. Terkadang juga peserta didik yang mudah paham dengan cara membaca. Keberagaman peserta didik lainnya yaitu keberagaman bakat. Setiap individu memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Terdapat peserta didik yang memiliki bakat dalam melukis, dan terdapat peserta didik yang memiliki bakat dalam mewarnai. Keberagaman peserta didik lainnya yaitu keberagaman sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setiap peserta didik memiliki keberagaman. Terdapat peserta didik yang memiliki sikap tidak baik, namun pengetahuan dan keterampilannya sangat baik. Sebaliknya, peserta didik yang sikapnya baik, sopan, ramah, namun kurang dalam pengetahuan maupun keterampilan. Materi selanjutnya yaitu tentang teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari 4 teori. Yang pertama ada teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Bron van Brenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Yang kedua ada teori multiply intelligences, merupakan inteligensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Lalu teori yang ketiga, teori Zone of Proximal Development atau disingkat ZPD, merupakan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai zona berpikir siswa ketika siswa belum bisa memecahkan masalah sendiri, tetapi setelah mendapat bantuan orang lain atau temannya bisa memecahkan masalah tersebut. Yang terakhir ada teori sistem ekologi, merupakan kemampuan dasar individu untuk memperoleh dan menciptakan pengalaman. Modalitas belajar adalah berbagai cara yang digunakan sistem otak pikir
untuk mengakses pengalaman atau masukan dan mengungkapkan pengalaman atau luaran.